Kalau dibilang nyesel gak sih buang ngelepas mereka berdua? Enggak. Apa? Bukan bercanda tapi bencana. Terminated. Iya. Terakhir gue tuh ngebahas DPA. Nah, ini dia nih, lagi rame nih. Nggak boleh pakai double AWM atau double car. Itu apaan tuh? Turnamen 12 slot apaan tuh kayak gitu? Kalau custom room lu bukan custom room Garena nggak usah sok keras, ambil untung banyak banget tuh. Anjing. Oh, berarti papanya ngambil untung segitu? Kuat-kuat mental. Kalau belum dikasih lagi ancam, dimatiin tuh. Emang idola lu mau ngembangin komunitas? Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JKS Fans. So yep. Nah, udah jumpa lagi nih sama abang yang lagi ngehits banget di Instastory. Tahu bulan apa kabar nih? Baik. Terus. Akhirnya jumpa lagi kita di part 2 ternyata ya. Iya. Ada juga. Ternyata yang nonton lu di video gue sebelumnya, di konten sebelumnya rame juga tuh. Rame, kena spoiler. Sedikit nyambungin spoiler dah. Lu sebenarnya kalau dibilang nyesel gak sih buang ngelepas mereka berdua? Enggak. Karena tim lo yang ini lebih kuat. Ya, nggak bisa dibilang lebih kuat juga. Ya, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi intinya apa yang udah terjadi itu nggak usah disesalin ya. Iya. Oke, lebih ke kalau kita menyesali, harusnya gua nggak buang dia. Ya malah makin ada yang tim gua makin tolol lagi. Mengharapkan dia, enggak lah. Kita fokus dengan yang ada, iya. Kita harus fokus sama yang ada aja. Oke, tadi gue juga sempet singgung nih. Kita nih lagi diramaikan nih akhir-akhir ini ya kan, kayak dalam beberapa hari terakhir nih orang ini tuh ngehits banget ngentot. Klarifikasi coy. Klarifikasi tuh emang laku ya? Laku, karena kita jujur-jujuran, gak ada setting-settingan. Gua live-nya juga langsung live isi. Siapapun ada yang ada di bawah langsung gua naikin. Langsung naikin? Yang berani doang tapi. Yang berani doang? Pertamanya siapa? Yang gak berani jangan sok keras. Yang pertamanya siapa tuh yang ngajak? Kalau nggak salah Iqbal gak sih? Enggak, jadi awal mulanya itu sempat ada kasus salah satu tim lah ya. Oke, yang kemarin lagi rame juga tuh. Yang lagi rame itu, gue lagi live. Gue kan emang bocahnya live-livean mulu ya, bocah gabut ya. Gabut. Bukan karena gue seleb, cuman karena emang gue gabut. Ya kan? Nah, terus tiba-tiba join lah gue sama mana ya. Nah, terus ada mana yang namanya Ipul, terus tiba-tiba, "Wih, apaan tuh yang rame-rame klarifikasi." Nah, di situ gue lah baru klarifikasian tuh. Lu bahas apa tuh? Bahas ya tim yang waktu itu bermasalah lah. Kemarin nih belum lama bermasalah. Oke. Tapi antara player sama manajemen lah. Mungkin gua rasa sekarang udah clear. Harusnya udah clear karena udah ada statement dari kedua pihak gitu ya. Jadi udah close sampai sana, nggak usah dilanjutin lagi. Nah, lu bahas apa tuh sama mana? Sampai segitu rame kayak semua orang nge-tag gua. Pokoknya ini tiap hari ada tag di live-nya tahu gue anjing banget. Itu orang-orang kafir anjing ngetek-ngetekin orang, sumpah. Gua nggak ada yang nyuruh-nyuruh ngetek-ngetekin orang kayak misalkan Skyla lah ditek-tekin, terus caster-caster lainnya lah. Bener-bener. Sampai orang-orang pada marah, pada nanya kan, ngapain lu ngetek-ngetek gua? Sampai ada yang nelpon, aduh. Caur tuh cuy. Itu yang nelpon gimana? Ya, gua jelasin lah bentuk dari klarifikasi itu kayak gimana. Yang gue tangkap dari sisi poinnya dia gimana, dari sisi manajemen gimana gitu. Cuman kayak mempertanyakan aja apa sih yang dipermasalahin gitu. Oh, sebenarnya lu sama mana yang live pertama lu itu lebih ke arah ngobrolin menurut pandangan lu masing-masing ya? Menurut pandangan masing-masing. Terus kayak yang rame-rame bocah-bocah tolol di live chatnya Elite Scream tuh, dari spion. Tolol, bener-bener tolol anjing, sumpah nggak ada otak-otak. Ini epic banget ini. Itu bikin gua rame juga sih, tapi terima kasih buat para netizen yang udah spam kawal deh spion. Bangsat banget. Nggak, jadi emang sebenarnya emang kagak spion. Nggak spion, cuman emang netizen kafir Korais ini ya kan. Iya. Ngeramein. Jadi rame. Pro player lain juga pada iseng pada seneng banget kalau papaya parah, cowok. Tapi ya jujur, lu parah lu anjing. Sebenarnya bukan gue yang parah, yang lebih parah netizen. Iya. Sampai ditunggu kamera kita kosong kan. Gue sih nggak habis pikir lagi tuh sama netizen sampai kayak gitu papaya. Papaya tuh orang tua anjing, kita manggilnya Pak anjing. Iya, makanya dia udah punya 2 anak coy. Jangan kalian iseng-isengin dia, mancing-mancing pertanyaan, bikin gue mancing-mancing dia. Lu juga bangsat. Ngajak live ujung-ujungnya pertanyaan terakhir. Tapi yang bener DGS biar apa enggak? Kan lebih memperjelas. Soalnya kan dia
ngejelasinnya bertele-tele gitu. Ya kan gue sebagai netizen yang males berpikir ya kan, ya gue anggap itu lu terlalu bertele-tele, apaan sih udah intinya lu diam gak gitu. Iya, gue gituin terus. Iya, dia langsung kayak ekspresi Fayat kalau marah tuh langsung pusing ya kan paling. Cuman dia juga tahu kalau niat gue cuman kayak betul, bercanda dan mengungkap fakta. Mengungkap fakta maksudnya biar to be clear, biar lu pada yang tolol-tolol stop sampai sana gitu ya. Iya, stop. Jangan dilanjutin lagi. Ini mentang-mentang pro player pada pakai hashtag kawal Degespion, lu ikutin. Jangan siram terus kameranya basah. Iya, ini gue lebih ngeri kalau anginnya gede kesini bahaya juga. Enggak apa-apa kan beli lagi, Cok. Jangan dong. Berarti dari lu nya nih yang punya acara tete anjir tahu bulat toh. Sebenarnya gue kagak namain tete gue juga ya kan. Kalau gue kan ya udah woi klarifikasi. Kalau yang tete itu biarin netizen aja yang ngasih nama. Kalau gue ya udah lah sok selagi masih positif. Ya, ayo aja kalian mau berkreatif mau ngasih nama live Instagram gue tuh apa itu bebas gitu. Bebas. Yang penting semua orang senang. Semua orang senang, kalian juga pada senang kan. Tapi nanti orang-orang pada marah cowok yang naik ke atas ya kan, karena rahasia kebongkar semua. Iya makanya untuk yang itu tuh yang pertama yang soal kasus player sama manajemen udah clear. Terus yang Degespion clear itu cuman buat fun-funan, buat bercanda-bercanda. Kalau sampai kemarin sampai ada DG autoin lu Bang Jali nonton juga yang gua tag. Yang punya DG nonton juga. Ya, kan kalau gua kan ya udah gua lanjut lagi emang terus terang aja kita kan. Iya. Fakta no setting. Jadi ya udah kita real aja. Lagi pula gue tidak menjatuhkan DG sama sekali, kan hanya mempertanyakan dari netizen aja. Lu menjadi netizen ceritanya. Benar, gue mengkupas tuntas fakta. Oke, walaupun diulang-ulang. Cuman ya mau gimana kalau diulang-ulang tetap rame ya kita ulang terus. Betul, tetap seru soalnya. Tetap seru. Intinya itu Degespion itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma buat lucu-lucuan doang. Jadi kalau yang lu yang anggap itu serius, lu mending ngapain Gus? Menurut lu Gus? Ini bocah-bocah gagal pikir nih berarti, bocah-bocah kafir nih. Iya mending kok matiin live chatnya lah lu. Matiin live chat udah fokus nonton aja ya. Nah kalau gue masalahnya kalau di live screen kan jatuhnya orang lagi kerja cuy. Oh iya benar. Itu yang gue nggak suka. Sebenarnya itu orang lagi kerja lu ganggu. Betul. Itu jangan sih coy. Kalau lu di live gue nggak ada masalah kan itu emang niatnya cuma buat fun. Betul. Kalau misalkan di live chat itu lagi kerja coy. Itu jatuhnya orang lagi kerja, orang terlepas. Tua lagi nyari makan buat dua anaknya ya kan. Ya maksud tuh gini, terlepas dia di channel pribadinya Bang Fayat maupun di channel DG, lu harus tetap respect dia sebagai, paling enggak kalau lu nggak respect dia sebagai petua komunitas, sebagai orang tua aja. Iya. Respect gitu dia, ya. Gua rasa dia bapak lu juga tuan dia. Iya karena kan bocil-bocil ini kan masih baru umur belasan gitu kan. Iya Fayat juga. Waduh. Iya pokoknya pantaran bapak lu deh. Begolnya sama bapak lu deh. Lebih tua lah dia, abang-abangan bapak lu. Oke, peace ya Pak Fayat ya, peace ya. Nah, lanjut kemarin abis Pak Fayat lo juga kemarin sempet live sama Not, gue lihat. Sama Not masalah sama street jadi gimana? Postingan yang di ini street tuh. Iya, kan lagi postingan bucinan lagi rame tuh. Nah, iya, cuman kalau Not itu kan yang edit juga bukan street. Betul. Jadi, itu Not sama street itu hanya cuman teman biasa. Iya. Cuman kebetulan dieditin sama fansnya mereka. Di tag mungkin lagi di tag. Oh, ini videonya bagus gitu. Dari fotonya bagus, dari lagunya bagus ya kan. Makanya diposting lah. Makanya kalian juga kalau misalkan punya kreatif itu tag aja cuy, siapa tahu ide kalian tuh kebetulan oke bisa gitu diposting ya? Iya, jangan kalian tag kagak jelas jual akun bangsat, gak penting. Gak pernah mau kenapa jual akun gue ini, karena gue ngerinya ini gue banyak mungkin ya, bukan gue doang kali ya. Iya, gue juga ngerasain kayak ngetek jual akun, bantu share, bukan yang nggak mau bantu share. Nggak mau. Karena kalau misalkan nih orang belinya dari lewat Instagram gue, liatnya gitu, terus nyalahinnya gue. Nah, ntar kita yang dikejar-kejar ya, kita nggak tahu apa-apa, niat udah mau gitu. bantu. Nah iya, kita kan juga nggak tahu, walaupun itu akun lu, akun pribadi kan masalahnya kan, uang kan sensitif, nggak ada saudara lah ya. Nah makanya itu gue takutnya di situ aja, nanti sangkanya gue lagi bawa kabur duit bawa kabur duit. Nah, iya. Tapi berarti clear street sama Not juga. Street sama Not clear. Korban. Kalau si Iqbal masih jadi misteri. Nah ini gue lanjut mau bahas Iqbal, ngentot juga lu. Anak orang. Iqbal masih jadi misteri cowok. Iqbal nih udah jelas lu
jelasin, lu tanya, dia jawab, dia bilang enggak, Agus jangan giring opini, bla bla bla. Lu ulang-ulang lagi pertanyaannya. Cuman kan gue cuma bertanya. Ya kan dia udah jawab enggak gitu. Ya kan gue kenapa yang lain. Kenapa lu enggak close aja tuh, enggak kick dia gitu. Ya enggak, cuman seru aja, Cok. Dan netizen pada percaya. Iya. Gue bilang, Bal, nanti kalau rapid test jangan gadang ya. Karena kan beneran dong. Terus baca-baca kafir Quraisy. Iya, itu dia. Emang tolol juga nih baca nih, anjing. Makanya gue seru-seruan aja. Kayak gue ngumpas tuntas tim-tim yang berjalan dari nol tiba-tiba bubar. Nah, pergantian roster. Nah, terus juga kemarin. Gospeler di sini kasihan. Iya. Bingung. Oh iya, terus kemarin sama Rul juga tuh. Pakai baju Onyx. Gimana tuh? Emang orang kafir Rul juga masing-masing, Cok. Rule-nya masing-masing, suruh ngetek manajernya. Iya, goginya datang. Gak paham lagi gua. Aduh. Intinya itu kembali lagi buat seru-seruan. Seru-seruan aja. Jujur itu live Instagram tuh cuman sebenarnya iseng, gua gabut, kadang-kadang gua pagi gua sendirian. Jadi kayak gua jadi kayak rutin gitu loh sekarang. Jadi rutin gitu ya? Iya, perkara banyak yang seneng gua juga kayak keseneng, udah gak? Jadi gitu ya? Iya, Happy banget. Happy banget. Jadi follower naik lagi, udah bisa swipe up. Nah, itu sih sebenarnya urusan belakangan. Cuman dari dulu gua ya hidup gitu atau bergaul, gua pengen kayak bikin orang tersenyum gitu. Banyak orang tersenyum, banyak orang terhibur dari gua. Mungkin kadang gua kayak menghibur itu kayak make toksik lah. Mungkin itu juga kayak secara spontan aja. Sebenarnya di dalam dunia komedian juga kan nggak berlaku kalau misalkan toksik itu. Betul, kayak bercanda lu itu worth it ketika orang yang lu bercandain ketawa. Tapi kalau orang yang lu bercandain nggak ketawa, itu namanya bukan bercanda. Iya, itu udah bukan jadi apa? Bukan bercanda tapi bencana. Bencana. Terminated. Iya. Bener gak sih? Terminated bener. Iya, karena konteksnya dia kan bercanda. Iya, konteksnya kan dari bercanda. Dari abang yang Terminated ini dia ngerasa dia bercanda, tapi ternyata yang dibercandain nggak ngerasa lagi diajak bercanda. Ya itu bukan bercanda. Sebenarnya bercanda kayak begitu juga salah. Salah, bener. Kalau lu bercanda lu sama-sama melek, sama-sama sadar. Ini orang satu nggak sadar, Cok. Itu salah, Cok. Nyawanya belum ngumpul. Bukan belum ngumpul lagi, emang lagi mampir, lagi shopping kayak lagi bermimpi indah ya. Siapa tahu lagi mimpi basah, kita kan yang tahu. Iya, di pause sudah mimpi. Nggak bisa dilanjutin lagi mimpinya. Tapi itu kembali, intinya udah clear, udah ada official statement dari manajemen, kita udah nggak bisa ganggu gugat. Makanya gue juga nggak jadi gue mau bikin konten soal itu. Iya, makanya gue juga sebenarnya nggak pernah gue kayak mau sebenarnya nyari untung dari permasalahan itu enggak. Cuman kayak mempertanyakan aja. Yang bersangkutan yang bersangkutan ini tuh dia itu kayak ngasih apa sih opini di story-nya dia. Pendapatnya versi dia. Nah, gue kepo dong ya. Jadi gue keponya nggak lewat jalur pribadi, tapi lewat Instagram aja. Gitu. Oke. Sebagai apa yang udah ada di internet, ya udah lu kemukakan juga gitu ya. Iya, jadi emang dia jelas salah kok. Jadi ngapain lu bela orang salah? Kalau gua kan cuma kepo-kepo aja. Nggak mempersalahkan semua orang. Iya, dan terlepas dia salah atau enggak, itu kembali lagi bukan urusan kita juga. Iya, gitu. bukan urusan gua juga. Kita nggak berhak buat ngakimin dia juga. Benar. Gitu. Ya. Karena yang punya masalah ya dia. Gitu. Nah, tapi soal yang paling kerasa sih sampai sekarang gue lihat Fayat sih, sampai Bang Fayat gue lihat abis itu kan udah kelar tadi juga gue lihat ngerasa tetap bercanda. Ya. Kemarin lo sempet singgung tuh dia. Itu nabrak maksudnya apa tuh? Enggak, itu sih cuman ya makanya kan gak gue bongkar karena itu masih privasi dan orangnya pun jangan bilang jangan Gus. Gue juga sempat bahas yang kayak dia tuh lagi live problem yang lagi live terus ada komentar jelek ya, itu juga gue bahas. Kurang ajar kamu ya. Itu semuanya gue jadiin lelucon lah semuanya ya, nggak ada maksud buat membesar-besarkan, nggak ada. Maksudnya biar kita nggak tegang-tegang banget situasi jadi, gitu ya, tetap nyantai gitu. Kalau lu ada masalah terus tiba-tiba lu nanggapinnya serius, Nah kayak tadi nih terakhir gue tuh ngebahas DPA. Nah ini juga nih lagi rame nih. Gue ngebahas DPA kenapa DPA terus kadang-kadang banyak orang yang ngehujat, woi lu DPA. Ya, gak ada masalah, Cok. Gak ada masalah, oke. Dari yang punya game aja kagak mempermasalahkan. Kenapa lu mempermasalahkan itu?
Nah, kalau misalkan masalah lu dirugikan atau enggak, ya kenapa nggak lu pakai? Nah, itu. Lu ngerasa dirugiin. Lu mau bales, ya lu bisa aja pakai kalau lu mau. Nah, dan gua beberapa momen kan emang suka nyentil-nyentil orang yang user DPI. Itu gua pengen tahu doang gua sebenarnya mental mereka sampai mana. Lu kan namanya pakai yang kayak gitu kan penuh dengan tanggung jawab. Betul. Lo bisa bertanggung jawab apa enggak? Disentil dikit aja trigger. Berarti kan belum siap gitu sama konsekuensi. Iya, sampai. Nah, kalau misalkan ini kan DPA itu kan gimana ya, dari penyelenggara turnamen-turnamen online atau penyelenggara yang sekarang lah sampai saat ini tuh belum ada larangan yang dimana dilarang menggunakan DPI. Tapi tahu nggak lo ada yang dilarang apaan? Apa? Nggak boleh pakai double AWM atau double car. Itu apaan tuh? Turnamen 12 slot apaan tuh kayak gitu tuh? Itu sebenarnya nggak logis sih. Tolol anjing. Kenapa kalian harus takut, Cok? Sama punya senjata. itu di apa? Gua nggak ngerti. Emang sih OP lah. Kalau emang OP ya kenapa nggak lu pakai juga? Kenapa nggak lu pakai juga? Kenapa malah lu permasalahin? Dan maksud gue item itu kan ada gitu. Nemunya juga lumayan susah. Kalau kebetulan dapet ya dia kebetulan hoki aja. Kenapa, weh? Buat anda yang penyelenggara 12 slot nggak boleh pakai double AWM, double car, anjing, poin gue di minus. Aduh. Nah, sama ini, Cok, kalau bisa ya turnamen tuh. Ya, gimana ya? Tolong dong custom room ya. Kalau custom room lu bukan custom room Garena nggak usah sok keras, ambil untung banyak banget lu. Anjing. Oh, berarti Papayat ngambil untung segitu? Bener. Pak Fayat nggak masalah. Dia punya kru. Bener. Dia punya tim desain. Ya, desainnya bagus, bisa dilihat, enak dipandang. Bener. Ya kan? Nggak kayak tulisan. Cuman bikin dari status WA ngentot. Terus dia juga punya custom room Garena. Dikasterin, ya kan? Dievaluasiin juga kadang. Benar. Nggak ada masalah menurut gua sama Fayat. Iya, nggak ada masalah. Cuma si mana yang mempermasalahkan itu terlalu mahal. Enggak, lu kalau menurut lu itu mahal, kalau lu nggak setuju, nggak usah daftar. Tapi gini, Ji. Kalau lu daftar ya jangan lu proteksin lah. Gini, Ji, tapi kan custom room itu terbatas banget, cuy. Betul, makanya berharga. Gue berpihak ke netizen kenapa? Oke, silakan. Karena 65.000 itu menurut gue gede. Kalau menurut gue ya. Kalau lu nggak kerja, lu nggak punya penghasilan apa-apa. Gue setuju. Karena menurut gua kalau 65.000 itu ya berat lah buat bocil-bocil yang mau berlatih, istilah kata gitu. Betul. Nah, dia kan nggak ada salahnya, cuy, kayak orang mau berkesempatan main di live stream. Siapa sih yang nggak mau main di live stream? Gokil. Dikasterin sama caster terbaik kata dia. Terbaik di channel dia. Iya. Emang channel dia. Iya. Tapi gini maksud gua, Gus, kayak lu kan bukan di channel orang yang nonton cuman 1 sampai 10 orang. Yang nonton tuh ratusan orang. Jadi kalau misalkan lu main ribuan bahkan. Kalau misalkan lu lagi main bagus, lu kesorot. Nah, lu nggak pernah tahu tuh yang nonton lu tuh ada yang lagi nyekot nggak? Nah, itu maksud gua kenapa akhirnya menurut gua harga segitu masih oke-oke aja. Karena kan itu per tim bukan per orang. Betul, karena emang timnya dia juga banyak. Iyalah patungan, Gus, anjing 65.000. BTW Elite Scream ada yang gratis tuh sekarang. Elite Scream ada yang gratis gara-gara diprotes sama kafir kurang sini. Bocah-bocah kafir kurang sini bangsat nih anjing. Nanti malam jam 9. Nah, maksud gua gini, kalau misalkan gratis kan lu jadi nggak ketakar nih tim-tim yang dari anta beranta, maaf kata ya, bukan dalam artian tim lucu apa gimana, tapi tim yang gua nggak tahu ini bocah tim iseng-iseng apa tim emang serius, jadi nggak ketahuan, Gus. Kalau dari harga kita udah takerin, kan maksudnya tim-tim jadi kelihatan nih, ada yang niat, ada yang cuman pengen ikut-ikutan doang tapi nggak niat gitu. Maksudnya Fayat buang waktu juga harus worth it gitu. Ya itu dia. Tapi kemarin lagi. Bapak Wade kan cuma bercanda doang. Betul. Cuma bercanda. Lo bercanda as a netizen. Udah terus kayak gitu, gue sampai bercandain. Foto gue harus ada kalau gue nonton. Kan katanya lu bayar editor. Betul. Lah wajar dong kalau gue minta hak, gue minta pasang foto gue. Betul. Iya. Betul. Makanya emang kontol dia nih player gue nih anjing pakai foto gue, bangsat gue ngomong. Foto yang bener bangsat. Makanya lu sebagai ibu kata kepala suku. Iya, kepala suku nih gue nih. Suku, ya. Tolong ya. Kan kamera lu bagusan nih. Ajaklah foto. Iya, kan mereka di tempat yang beda-beda. Iya, siapa tahu ajak gathering lah atau apa. Atau bisa lu ajarin juga. Tolong ya. Bisa lu ajarin juga. Lu kayak foto di bawah lampu. Itu udah menurut gua udah oke ya. Hasil yang standar hasil. Enggak apa-apa tapi. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting background lu bersih. Nih, makanya jangan malu-maluin gua lu. Pakai foto gua anjing, dikira orang-orang aja main. Ini sebenarnya buat kayak orang-orang semuanya belajar aja, iya. Belajar aja.
nggak harus pakai kamera kayak kamera mahal. DSLR nggak usah. Kamera handphone, jujur, kamera handphone Xiaomi yang butek Iya. bisa. Maaf, itu gue sebut merek lagi aja. Nggak apa-apa. Nanti di iniin Cok. Nggak apa-apa. Jadi tolong kamera Xiaomi upgrade ya, upgrade biar nggak Nggak, dikatain maksudnya kayak misalkan kayak kamera kan banyak yang apa Cina, HP kentang. Terus lu juga bisa, maksudnya lu tahu HP lu HP kentang, kamera lu nggak begitu bagus, ya lu foto di siang hari. Foto yang penting cahaya ada, lu fotonya pakai kamera belakang, jangan pakai kamera depan lu. Betul, kamera belakang. Terus kalau misalkan kayak gitu, ya emang kayak gitu itu udah hasil maksimal paling bagus. Ya, jadi intinya lu sebenarnya deep down tadi kan lu memposisikan lu sama mana sebagai netizen. Lu sendiri pribadi sebenarnya setuju gak? Fine aja ke harga gitu. Tadi kan kalau gua fine aja. Kalau gua sih lebih milih yang lebih murah. Kontol emang kontol nih Agus nih. Enggak, lu jadi netizen lagi nih di sini anjing. Karena apa ya? Ya gimana kalau misalkan live streaming yang dia mati pun dia ngebalikin modal gua coba. Gus, enggak maaf. Cuma bercanda. Masa ntar ada klarifikasi lagi di sini ya? Enggak. Maksud gua gini loh, kayak gua lebih milih yang jamnya tuh lebih cenderung layak. Jamnya layak. Jamnya layak Apa jam yang gak nabrak? Enggak, Jo. Menurut gua gini, gua kalau misalkan kelar di atas jam 12, gua tuh masih kayak berpikir 2 kali kalau buat dulu. Oh iya. Jujur aja, karena itu mengganggu istirahat player. Bukannya apa-apa walaupun player suka begadang, cuman kalau kita ditambah main, itu otak dia berpikir. Iya, kekuras lah ya, capek lah tenaga ya. Belum lagi emosi kalau kalah. Oke, belum lagi kayak nge-lag, belum lagi kayak nge-freeze HP. Betul. Itu dia. Bahkan ROG 2 aja ya, Free Fire emang suka nge-freeze ya. Itu katanya dari HP-nya, katanya. Bukan dari HP-nya, katanya dari Free Fire ya. Ya udahlah, ada yang bilang dari HP-nya, ada yang bilang dari Free Fire. Kita nggak tahu. Kalian mungkin yang ngerasa punya ROG 2 juga, apa pro player bisa komen juga di bawah. Iya. Itu dari mana aja juga ya. Ya udahlah, mau gimana? Gua juga pas VPN gua DC juga gua ya udah, mau gimana? Enggak bisa pulang. Tetap aja juara 3 tapi kan. Tapi berarti concern lu kalau jam lu sebenarnya nggak ada masalah sama harga tersebut? Nggak ada masalah. Dan segala penyajian tersebut sebenarnya udah oke, cuman lebih ke arah jam. Berarti kalau jamnya ditaruh di prime time di jam 7 atau di jam 8 atau jam 9, lu oke banget. Oke banget. Malah kalau lu tahu, lu mungkin ada di grup Scream di mana waktu itu turnamen Scream itu gratis, kita main copot-copotin manual. Itu lu lihat, boleh dilihat tim gue bisa dibilang paling terbaik gitu. Iya, gue tahu. Itu grup Scream yang foto welcome tuh ya. Iya, yang sampai gue juga bikin sendiri ya kan, sampai gue yang jadi panitia, sampai gue yang ngitungin slotnya juga. Nah, cuman berjalannya waktu nih perkara 12 slot nih, jadi menghilang semua gitu. Menghilang semua, dibikinin room, disediain custom room, nggak ada yang mau ngisi. Sekalinya ada yang ngisi, bocah-bocah kafir kurois tuh tiba-tiba kurang orang ya kan, hilang dadakan. Ya booking tiba-tiba ngikut 12 slot, itu brengsek juga nih. Iya. Nah, masih relate soal 12 slot nih Gus. Tadi kan kita udah bahas kalau soal yang dari segi Fire. Ini sorry banget nih sekali lagi Pak Fire. Kita no hard feeling, kita cuman diskusi aja, diskusi ringan. Bapak punya proyekan cuy, bulan Desember Elite Scream gratis. Jadi buat gue pengennya sih walaupun gratis, gue pengennya nggak pro player doang cuy. Iya, itu yang mau gue sampein, tapi lebih ke arah kayak buat teman-teman yang komunitas yang emang udah ngerasa lu butuh jam terbang, lu butuh tempat wadah. Tapi dengan syarat, cuy. Nah, itu. Wajib satu nih. Nih nggak boleh alay. Betul, itu dia. Mantap. Enak dilihatnya kita. Enak dilihatnya. Custom room nggak enak. Casternya juga nyebutinnya Fight nggak pusing kan? Dia udah capek kan? Pusing, udah capek nih, gratis gak dibayar nih, gue anjing nih, bocah nih kayak alay banget gitu kan. Semoga ya Papayat projectnya lancar. Sehat-sehat terus dia yang penting ya. Sehat terus. Mantap. DG juga ya kan. Kuat mental. Kalau belum dikasih lagi ancam dimatiin tuh. Anjing, dia sering kasih tahu like mulu, Cok. Karena dia dalam proyek ini ada target. Jadi kalian semua yang nonton di sini tetap support Papayat kalau lagi Elite Scream. Betul. Bantu like karena dia ada target minimal like-nya. Betul. Jadi kalian harus bantu support selagi dia mau mengembangkan komunitas. Iya, lu bayangin kalau bukan dia siapa? Emang idola lu mau ngembangin komunitas? Belum tentu. Belum tentu, ya kan? Dia cuma mengasih hiburan. Betul. Dia kayak Papayat ini kayak salah satu penyalur mengasih panggung gak sih? Iya, mau kasih panggung untuk lu semua nih, makanya lu pada jangan bebal gitu. Main sama tim-tim lain, tim-tim yang udah ibarat kata yang udah ke manage lah.
Iya, walaupun ada timnya juga dia di situ kan berarti dia spion. Iya. Tolong ya nih otak-otak kafir Quraisy-nya Agus nih ngentot. Kan dia juga terlepas dia di channel DG atau di channel dia pribadi gitu ya. Intinya lu tetap support aja lu pada lu namanya dikasih panggung gitu ya. Lu harus appreciate. Lu bayangin aja dikit dah nih, lu bayangin kalau enggak ada fight, lu mau turnamen 12 di mana? Gitu kan. Lu mau pakai custom room biasa enggak enak. Nggak enak. Sumpah. Sakit banget nemek-nemeknya, Cok. Walaupun dikasterin. Iya. Tetap enggak enak. Jadi tetap support siapapun. Ini berlaku bukan cuma buat Bang Payat, tapi buat temen-temen semua pelaku penyedia jasa streaming. Lu tetap appreciate. Mereka udah mau live streaming karena kan live streaming pakai internet, Pak. Bener. Pakai listrik, lu bayar listrik Bener. dengan harga yang menurut gua masih lumayan terjangkau. Dan maksud gua kan itu daftarnya per tim, jadi lu bisa patungan gitu. Iya. Kalau bisa lu nyicil dari custom room yang misalkan lo regis yang dari ceban. Betul. Ada juga yang goceng-goceng gue sih, ya Allah, sedih banget itu goceng. Gua gimana ya? Ya udah, nggak apa-apa, mungkin itu ada rasa nih. Yang penting lu jangan main-main gitu, jangan mentang-mentang nominal kecil. Ini nih gue kasih tahu nih, kalau misalkan lu main 12 slot di casino biasa, lu hargain garena panitia juga cuy. Betul. Lu main asal invite orang. Main ntar dulu belum di-invite temen lu, anjing kalau pelat. bisa kita biasain masuk itu berempat, langsung squad. Dan tepat waktu ya. Iya, cuy. Monyet nih 15 menit ke ulur-ulur lu ya sekarang kan. gini, kalau misalkan lu main regis 10.000, waktu yang lu makan sejam dalam ngumpulin peserta doang. Kemarin baru kejadian gua. Masa? Itu gua bener-bener emosi. Lu tau gak sama Aurenece juga, Cok? Masa? Sampai Aurenece yang bikin custom roomnya, saking keselnya. Karena orang-orang kafir pada bikin orang anjing. Ngasal mentang-mentang artis nih ya yang mana? Iya, bener goblok. Tolong dong ya. Hargain lah. Kita sama-sama punya kesibukan, cuy. Iya, dan maksudnya bukan kita ngomong ngabar, bukan. Iya, kita tuh di situ emang niatnya mau berlatih. Iya. Bukan niat nyari duit. Nyari duit mah mendingan kerja aja. Iya, kalau mau nyari duit ya kerja. Di sini kan kita 12 slot itu, gue bilang lagi nih, gue jelasin lagi, fungsinya 12 slot itu buat berlatih. Latih jarak dekat berantem gitu ya. Apalagi ada yang bilang kemarin tuh si Liski bilang 12 slot buat makan itu. Otak-otak kafir. Otak-otak orang yang nggak bisa maju anjing. Otak-otak yang udah selamanya di situ aja ya. Iya, lu nggak bisa matokin 12 slot itu buat nyari duit, nggak bisa. Nggak bisa, coy. 12 slot itu fix, no debat, harga mati. Itu menurut gue pribadi itu tempat buat berlatih. Buat berlatih. Terlepas lu mau cari makan di sana, it's okay, tapi tolong tetap yang namanya 12 slot itu main serius gitu. Soalnya itu buat ajang kita latihan gitu. Benar. Buat kita latihan semua. Makanya lu juga kalau misalkan ada turnamen-turnamen yang gede, yang minor, waktunya lu ikut, dan di 12 slot doang. Ikut yang dari qualifier, mulai lagi proses dari nol. Iya, turnamen berfase. Nah, itu yang dinamakan proses, bukan 12 slot mulu instan itu namanya. Anjing 12 slot ngarepin sertifikat buat apa lo? Itu dia, Cok. Makanya kan gue banget anjingnya sertifikat 12 slot. Masih nggak ngerti anjing. Tadi ada yang nggak ngerti lagi. Mau masuk ONI pakai sertifikat apaan? Minor. FM minor. Emang gue peduli saya kagak anjing. Sumpah. Kalau kalian juga lu harus benar-benar kayak dukung lah, benar sih. Kayak misalnya kayak kemarin, gue sebut merek nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kayak Extra Joss, Good Day. Itu juga produk-produk yang udah mau masuk gitu ya ke Free Fire. Kalian ngedukung, nge-support. Malah lu susah banget disuruh foto pakai Extra Joss, saya nggak bisa. Dulu tuh lu tahu gak pro player anjing fotonya pada pakai icitan anjing. Kalau lu masuk ada IPWC. Gak ada yang lucu. Iya. Pada semangat aja. Rame ya di Instagram ya? Kita udah gratis. Udah gratis ya kan, segala banyak bacot. Aduh. Tolonglah kalau misalkan udah ada produk-produk yang brand-brand yang mau masuk ke dunia Free Fire, tolonglah disupport, Cok. Disupport gitu ya. Karena buat wadah lu juga, dan yang paling penting itu adalah lu jangan cuman pengen nonton yang turnamen gede-gede ini doang. Iya nih, saat nih salah satu sponsor atau satu produk masuk ke kita rame, terus produk lain jadi pada pengen. Itu pada mikir di situ, Cok. Lu pada bebal sih, Quraisy anjing. Masa lu disuruh foto sama produk yang enggak mau anjing. Padahal lu kalau menang duitnya dari mereka gitu kan. Iya. Walaupun emang ya jujur aja
lu bilang kalau gitu cari lama, itu udah wajar cuy. Itu namanya standarisasi perusahaan. Semua ada proses gitu, ada prosedur. Iya, jadi pengeluaran uang itu ada waktu-waktu tertentu, nggak harus seenak jidat lu kayak lu 12 slot, jangan disamain. Makanya otak 12 slot tuh jangan sampai dibawa ke turnamen anjing. Sama jangan kebanyakan ikutan event offline yang cuman 12 slot doang ya. Nah, jadi itu gue sebenarnya gue pengen banget ya datang ke 12 slot, pengen anjir. Datang Cuman kalau sepi ya gini males juga buat males juga ya? Iya, kalau cuma 12 slot kecuali emang itu grand final ya kan. Turnamen major itu juga. Tapi Sun, kayaknya kelar covid shit ini bisa lah kita bikin apa rame-ramein acara-acara komunitas sih. Ya, gue mau. Kemarin kan lu gue ajak cerita tapi lu gak ada kabar, coy. Anjing. Si Liski udah ada cadangannya, gue nggak jadi main jadinya. Kan kesana niatnya mau nonton bukan buat main. Lu datang nggak tapi? Datang gua. Masa? Karena gak ada temennya aja. Nggak ada temennya, jadi. Papanya tiba-tiba ke Bekasi songong ke daerah gua. Ke Bekasi, iya. Songong, Anak gua juara tapi. Papanya iya. Papanya MKS datang ke tahu bulat BKS anjing. Kata gua itu, ngapain lo ini? Payat lagi yang kata. Lu harus klarifikasi, ngapain lo masuk wilayah gua? Karena kita, dia mau ganti regional jadi BKS. Oh, gitu boleh. Lu tukar jadi MKS. Iya. Jangan jauh, gua susah pulangnya, gua kesini aja susah pulangnya. Jarang-jarang. Tapi ngomongin, kita kan udah panjang lebar tuh ngomongin komunitas tadi. Ngomongin Sinpronya nih. Lu tim lu, ini kan udah makin deket nih. Kayak udah tinggal seminggu lagi kalau nggak salah ya. Itu gimana? Ada persiapan khusus gak sih untuk konik? Kalau persiapan khusus pagi kemarin kan banyak yang farewell tuh. Iya, banyak yang lagi tersakit juga jiwa. Kenapa? Ada apa? Ya nggak ada apa-apa, Cok. Ya intinya kita masih kayak belum menyiapkan segala persiapan yang harus disiapkan. Oh iya. Ribet gak tuh? Iya. Enggak sih, gue ngerti. Berarti banyak banget dong yang belum disiapin. Banyak banget. Jujur aja gue dari gue sampai preparation aja belum siapin. Belum. Mungkin lu terlalu santai apa gimana? Bukan terlalu santai, kalau gue kan gimana ya, gue orangnya nggak mau terlalu keras. Cuman kadang-kadang gue emosi juga, lama-lama kayak ya kalau misalkan ini gue ngerinya hancur lagi cuy. Oh jadi lu nggak mau meledak supaya ngalah, supaya nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya makanya itu. Tuh gue pesen coba sabar aja, terus mungkin mulai besok gue udah mulai aktif lagi. Ya walaupun gue harus berantem berarti gue harus fight. Mau nggak mau gue harus fight. Demi kelangsungan tim lo? Iya. Oke. Mungkin gue bakal kembali kayak dulu lagi, nggak tahu dah. Gue kayak galak kayak dulu lagi. Mungkin dulu gue lebih keras sih, lebih kayak apa denda. Oh iya. Iya, gue apa denda jujur aja. Cuman sampai akhirnya gue mikir ya janganlah denda. Udah. Kayak sama siapa aja gitu ya. Kekeluargaan kalau bisa kekeluargaan ya kekeluargaan, tapi kalau emang lagi nggak bisa kekeluargaan ya kita cara profesional, jalur profesional gitu ya. Pokoknya ya gue sih senang aja kalau misalkan profesional ya kita profesional aja cok. Kalau emang lu mau profesional ya ayo kita profesional. Iya. Kalau lu profesional lu nggak boleh tidur. Kalau emang lu mau secara profesional lu nggak boleh tidur dong. Betul. Siang. Betul. Bener gak sih? Betul. Kalau lu begadang itu urusan lu. Lu. Lu pagi harus bangun kalau lu mau profesional itu. Nah, itu kalau emang kita mau sama-sama santai ya, ayolah sama-sama santai. Saling mempermudah lah, ya. Biar lu nggak dipersulit gitu ya. Bener. Buat tim-tim yang di luar juga gitu. Misalkan nih, contoh ya, gue misalkan dulu tuh gue ngurus tim futsal Ji. Gue main futsal juga. Cuma gue tuh gak main. Gue tuh ya orang-orang yang ngurusin doang. Lu manajer dah tuh. Iya kayak manajer. Cuman kan gue disitu gak bayar. Gak dibayar. Ya cuman gue di situ kayak ngambil pelajaran. Jadi buat temen-temen yang kayak misalkan nih jadi cadangan nih, ya lu bantu-bantu urus lah. Bener gak sih? Iya, sambil bantu-bantu juga, jangan cuman useless nunggu dipanggil buat main doang gitu ya. Di situ gue kayak buat temen-temen komunitas yang mau terjun ke dunia e-sport ya kan. Itu tuh dari hal kecil yang kalian nggak tahu tuh pasti berguna ya. Berguna banget. Nah, jadi lu nggak harus jadi player coy di e-sport. Gua jujur aja gua dari main game gua caur semua. Ya. Iya. Cuma gua ngerti. Kita ngerti tapi untuk segi eksekusi di dalam in game kita nggak maksimal. Gak bisa Oke. Nggak maksimal. Nah, lu kan play in dulu nih, jalur play in. Chance lu dari Onyx atau dari RRQ menurut lu dari Indonesia lolos ke final atau ambil angkat piala berapa persen sih menurut lu? Kalau untuk final kita bakalan ini prediksi gua aja ya 100%. Lu fucking 100%. Gua masih yakin 100%. Tapi di finalnya? Di finalnya untuk angkat piala itu 75%. Karena apa? Gua ada satu ini, kalau misalkan kita tim Indonesia masuk 3-3-nya di final, mungkin kita kayak harus berpikir
gimana caranya nggak ketemu tim-tim lain, tim-tim Indonesia. Tim-tim Indonesia juga, karena di sana pasti semuanya sibuk sendiri. Nggak mungkin kita aliansi, tolong. Nggak mungkin, karena kita berpikir kayak gimana nih caranya nih kayak biar Indonesia juara juga. Iya, maksudnya even yang satu nggak juara, tapi paling nggak skornya nggak jauh gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga tuh barengan mantap gitu. Tuh. Itu mantap ya, beriringan gitu. Nah itu yang emang sulit ya, bikin strateginya. Ya itu gue kayak kemarin tuh kemarin gue kenapa gue bisa bilang 100% karena gue sama RRQ pernah punya pengalaman lah di Asia. Mungkin beda Asiata gitu ya. Asiata itu. Gue punya pengalaman, gue udah kayak main berdua gitu. Kayak lu main berdua. Oh, lu yang ngeratain doang tuh gitu. Ya, jadi sesi itu kemarin posisi 5, RRQ Onek itu 1-2. Udah impact banget. Oh, ya semoga hopefully bisa begitu lagi ya, terulang lagi ya. Apalagi ada EVOS juga kan yang mana EVOS sudah nunggu di grand final. Iya, dia juga punya daya ledak yang luar biasa juga. Onik juga kemarin kita nggak nyangka-nyangka kan kayak satu kali buya tapi konsisten. Iya, kita konsisten di match 3 doang. Iya. Dari match 3 doang. Iya, dari awal segala ergon tuh hilang ya kan ergonnya. Ya cuma itulah dia. Jangan pernah menyerah. Betul. Kalau misalkan sekali gagal, coba lagi sampai berhasil anjing, jangan pernah lo. Nah, kenapa? Karena di depan masih banyak turnamen. Iya, cuy, banyak banget. Spoiler dikit lah ya. Intinya di depan nih, bakal oke banget. Bakal oke, season depan mantap Bigetron. Season depan pokoknya buat player e-sport itu benar-benar oke banget. Sumpah ini 2 jempol buat player e-sport, maksud gue dari segala apapun soalnya kayak di depan tuh banyak turnamen dari tim, dari ke player itu semuanya mantap dah pokoknya. Kalau kata Nat mantap. Waduh, langsung joget. Iya. Lu jadi anak TikTok juga nih gitu. Buat TikTok gue udah buat sih TikTok, cuman kalau TikTok gue nggak rame gue nggak bakal nggak lanjut ya. Nggak bakal lanjut, udah amat, nggak penting ya, mendingan ngurusin bocah kafir kuras nih ya. Iya, gue laptop IG aja kok. Aduh. Oke deh, terakhir nih pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang nonton. Lu mau ngomongin apa kayak ke mereka, lu kata-katain kayak lu kasih doa kayak biar mereka kembang apa gimana? Gue doain aja, karena berdoa yang baik-baik itu bakal berdampak baik. Betul. Jadi buat teman-teman komunitas, semoga kalian itu nggak punya rasa lelah buat berlatih, nggak punya rasa lelah untuk main lah, mencoba. Betul. Semoga kalian juga dilirik sama tim-tim besar. Amin. Karena di season selanjutnya depan itu chance kalian lumayan besar di tahun-tahun ini, akhir di tahun, bulan-bulan ini, enggak sekarang ini, bahkan di bulan-bulan ini kalian coba unjuk gigi ada panggung apapun, hajar chance lu bakalan besar banget buat direkrut tim e-sports. Itu dia. Lu nggak usah tim e-sport, nggak usah gede-gede lah. Nggak usah gede-gede, yang penting dia tanggung jawab sama lu, itu udah oke. Tanggung jawab dan kontrak juga penting lu baca. Kalau nggak ngerti, ingat balik lagi lu tanya ya. Kemarin anak-anak yang baca-baca di sini nanya, sebagian itu ada yang gue jawab, sebagian ada yang enggak. Kenapa? Yang dia tanyakan itu jelek tujuannya. Oh, misalnya? Tujuannya langsung mau enak. Gimana cara dilirik e-sport? Dia udah nanya gitu, terus tiba-tiba ini dilirik e-sport. Menurut gua enggak ada kayak gitu. Kalau emang lu mau memperbaiki tim lu, sharing sama gua, it's okay, no problem. Enggak apa-apa. Iya, enggak ada masalah sama sekali. Gua pun jawab, ada beberapa yang gua jawab. Cuman kalau misalkan Bang mau nanya, terus gua harus jawab. Oke, gue mau jawab gitu. Gak mungkin, mending langsung kasih pertanyaannya. Langsung kasih pertanyaannya yang emang lu urgent banget nih. Iya, ibarat kata kayak misalkan nih tim lu lagi genting ya kan, ibarat kata genting. Kalau lu nggak punya visi misi tujuan yang sama, ya bubar. Bubar aja udah bubar. Gak ada gunanya. Gak usah main FF udah. Iya, balik lagi kalau lu cara mengatasi ini Bang, gimana sih cara mengatasi cara ngelas yang benar? Kalau cara masuk zona yang benar itu kan masih enak. Masih kita bisa arahin lah ya. Bang, gimana sih cara nanggepin kayak misalkan ya ada salah satu player kita yang kayak masih ego masih tinggi. Ini sering juga nih gue masih banyak kan nemuin. Nah, itu gampang banget guys. Kalau misalkan dia masih ego, sebenarnya tanya aja dia maunya apa. Betul. Dan kalian kita cari tengahnya gitu. Kalian dari dia maunya gimana, dari kalian maunya gimana, cari jalur tengah. Kita kasih jalur tengahnya. Nah, di situ kita sama-sama enak. Nah, wih, itu dia. Itu simpel banget, Cuk. Pokoknya selebihnya atau bahkan yang lebih gue concern sih soal kontrak biasanya. Gue sih benar-benar concern soal kontrak karena banyak kan teman-teman komunitas kita yang kejebak juga sama kontrak-kontrak yang menjebak gitu. Dan hopefully kalian bisa lebih cerdik lagi, bisa lebih cermat lagi untuk pahamin kontrak yang kalian dapetin di salah satu tim yang ingin nge-hire kalian, atau kalian nggak tahu ya nanya, balik lagi gue tanya. Kalau bisa kalian, kalau misalnya kontrak itu kalian harus punya 2.
Jadi satu buat perusahaan, satu buat kalian. Jangan cuma satu buat perusahaan doang. Bodoh. Iya. Jadi kalau ada apa-apa lu yang bingung sendiri. Bingung sendiri, lu nggak pegang kontraknya, lu lupa Itu nih. Banyak. Gue banyak. nggak ngomong ya. Nggak. Ini lah pokoknya di scene pro player ini masih banyak. Juga ada yang kayak gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Nah, jadi kalian jangan sampai keulang nih yang tol-tol di pro player nih ya. Bener. Jangan diulang. Intinya cermatin apa yang mau kalian jalanin gitu ya. Jangan main asal-asalan Pokoknya aja. kontraknya 2 rangkap. 2 rangkap, ingat 2 rangkap. Yang punya untuk perusahaan satu buat manajemen, satu buat lu pegang, buat lu baca-baca juga. Jadi kalau seandainya nggak nemu force major jalur tengah, itu lu bisa cari anaknya gimana gitu ya. Ini udah makin gelap by the way. Oke. Thank you banget Tahu Bulat waktunya. Semoga kita masih tetap dihibur dengan manusia-manusia kafe kuras itu dari channel Agus Wi Channel. Lu kapan mau bikin channel YouTube? Kayaknya gue masih belum ada kepikiran dah. Udah di IG aja. Di Happy IG aja. dah, happy di IG aja. Jangan lupa follow Tahu Bulat ya, karena live IG-nya dia benar-benar sangat menghibur dan banyak klarifikasi dari drama yang lagi hot. Oke, udah itu aja ngobrol play dari gue. Nih lumayan juga 40 menit, mantap banget Agus. Gila, Ini kenapa kita isinya selalu lama seru banget ya. Iya, kenapa Tapi selalu ini lama aja? isinya daging semua lah bisa gue bilang. Iya, Ada serunya, ada edukasinya juga. Dah, buat yang mungkin punya ide mau ngobrol sama siapa next, gue harus ngobrol sama siapa, boleh komen di bawah. Nanti gue bisa coba usahakan, kondisikan gitu ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Yang penting jangan lupa juga follow Agus Tahu Bulat. Nanti gue taruh linknya di bawah juga. Gue taruh pasti di situ lower third-nya. Akhir kata gue JK Spen. Gue Tahu Bulat. Oke, kenapa Tahu Bulat? Karena dadakan, Cok. Ya, Nah, ini jangan cerita sejarah lah, panjang kalau cerita sejarah. Panjang. Yaudah intinya bersama Tahu Bulat di sini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next videos. Bye bye.